Henshin! Tadi yang Ana nggak mau upload hari ini, hari Senin, bahas-bahas untuk episode kali ini seperti yang Ana bilang kemarin. Soalnya baru balik juga dari luar kota itu minggu subuh teman-teman ya, jadi masih capek banget. Tapi syukur masih bisa diupload langsung hari ini, hari Senin ya. Jadi kalian semua senang, Anu juga lega. Jadi tenang aja, tetap dibahas dengan maksimal setiap poinnya, oke? Memang episode ini tuh bisa dibilang episode klimaksnya, tapi setelah ditonton lebih banyak di segi actionnya sih ya. Jadi Anu rasa ya bisa lah up hari ini ya. Nah kalau kalian lagi nonton bahas-bahas ini, Anu lagi nonton Spider-Man No Way Home ya. Jadi ini juga salah satu faktor Anu langsung bahas biar nontonnya juga nggak terganggu dan nggak ada beban pikiran, ada kerjaan dan lain-lain ya. Jadi pengen nontonnya itu udah enjoy gitu. Soalnya kan kemarin juga udah kerja-kerja terus itu. Jadi setelah drama dari di kemarin yang semua tiket itu di refund ya, Anu baru kebagian lagi tuh hari Senin ini. Yang mestinya itu Anu nontonnya itu Kamis ya, 1 hari setelah premiernya. Tapi gara-gara drama kemarin ya, baru kebagian lagi Senin. Dan juga berarti udah 5 hari lebih dikit Ana di sini nggak buka HP, apalagi scroll media sosial ya, kecuali buat kerjaan dan update-update untuk menghindari spoiler. Ya udah guys ya, itu sih cuman curcol ceria aja lah ya sebelum kita mulai bahasan ini. Jadi langsung saja, harus semangat. Kita bakalan langsung bahas Kamen Rider Revice episode 15. Jadi episode ini bisa dibilang menjadi penutup cerita untuk arc awal ceritanya Revice ya. Untuk komentar gimana arc awal Revice ini secara keseluruhan, Anda bakal kasih tahu di lain segmen aja ya. Apa mungkin kita live atau podcast atau apapun itu. Ya pokoknya di segmen yang berbeda biar nggak kepanjangan juga. Pokoknya fokus kita di episode ini aja dulu ya. Kemarin juga pada setuju episodenya itu seru banget ya, karena banyak twistnya. Nah sekarang itu klimaksnya bisa dibilang. Jadi kita mulai dulu bahasannya itu dari Ahulera yang harus jadi tumbalnya si Tuan Gifu ya. Jadi setelah teori 6 tumbal dan si Tuan Gifu, ini agak sedikit dibelokin lagi penerapannya karena si twist kemarin ya. Jadi 5 gift text lainnya itu hanya akan menyalurkan energi mereka masing-masing selama ritual kebangkitan Tuan Gifu ini. Sementara itu tubuh Ahulera yang akan menjadi tumbal atau wadahnya bisa dibilang. Yes, yang lain itu nggak jadi tumbal ya, tapi malah Ahulera sama. Menurut Ortega, untuk membangkitkan Tuan Gifu itu diperlukan tubuh yang bersih dan jahat. Bersih gimana kan? Maksudnya bersih udah mandi ya. Maksudnya Ahulera ini tuh kriteria terbaik untuk para deadman gitu. Menurut Ana nggak cuman ini aja, tapi Ahulera itu sudah dipersiapkan sejak kecil dan didoktrin untuk sampai di titik ini untuk ritual ini. Ya, jadi sebuah perjalanan panjang juga. Jadi kan terlihat juga dari flashbacknya yang kemarin sempat dikasih lihat walaupun sedikit. Jadi kita tahu dia itu udah dari kecil tuh ditanamkan dengan pola-pola pikir deadman lah ya. Jadi bersih dan jahat. Kalau jahat ya pastinya soal pemikiran ya, otak itu jahat gitu. Ingin menghancurkan umat manusia lah, apalagi kan kalau di serial Kamen Rider ya. Bersih ini Ana jadi mikir kalau Ahulera ini tuh sepertinya tidak punya bentuk monsternya, makanya disebutnya di sini bersih ya, karena masih bersihnya ini. Nah, Ahulera kan sengaja diagung-agungkan sebagai big bossnya Deadman ya. Jadi dari trio utama, apalagi Ortega, Furio, Ahulera, wah sepertinya Ahulera nih yang paling kuat ya, yang paling big bossnya dia di sini ya. Dan kita sebagai penonton pastinya juga sering banget bertanya-tanya punya kekuatan apa sih si Ahulera ini sampai punya posisi tertinggi di Deadman. Ya terjawab sudah di sini untuk proses ini ternyata ya. Jadi ya ditipu lah dalam tanda kutip ya. Jadi kekuatan apa ya nggak ada ya, nggak ada tajinya pula kan si Ahulera ini kan. Jadi udah mulai banyak yang ya komentar-komentar pedas, Ahulera kok gini-gini aja gitu ya. Ya ternyata teman-teman ya, dia nggak ada apa-apa ya, dia masih bersih tapi dia jahat gitu ya. Jadi nggak punya taji juga ya, tapi bisa salto-salto itu ya. Kemampuan namanya itu bisa salto-salto ya. Mukanya Wakabayashi juga nyebelin lagi pas mul si Ahulera. Sebel banget ya. Itu aduh, aktornya keren banget loh. Padahal gimana ya, sebelumnya kan dia main sebagai tim pembasmi itu kan di Amazon ya. Kan jadi tukang sniper gitu kan. Terlihat pasif banget ya. Sementara pas dia udah main lagi di Revice ini, wah gila sih. Jadi kayak orang gila pak ya. Jadi memang sempat terkejut si Ahulera mendengar pernyataan ini, karena seperti merasa ditipu dan juga dibodohi ya. Tapi udah itu ya pasrah-pasrah aja demi Tuan Gifu ya. Ini efek udah didoktrin dari kecil abis-abisan ya, jadi seperti ini ya. Padahal udah ditipu gitu ya, tapi masih aja demi Tuan Gifu ya udah. Anak kasihannya sih sama si Furio ya, soalnya dia kan setia banget nih sama si Ahulera. Jadi dia di sini berusaha banget kayak mau menyelamatkan si Ahulera
selera gitu. Oke, sampai di situ dulu ya. Kita lanjut dulu ke bahasan yang lain. Jadi Phoenix akhirnya mengetahui lokasi dari markas Deadman karena George ini yang memasang alat pemancar AK pelacak di Gifu Stam yang diberikan secara gampangnya ke Chameleon Deadman. Jadi ketahuan deh ya. Teori siapa tuh ya? Don't worry Hiromi ya, kata George juga gitu. Lokasinya itu ada di bawah tanah dan dekat dengan laut. Sama kayak pas awal-awal kita nonton Revice, makanya kok kayak ada dalam air nih markasnya si Deadman ya. Udah markasnya tuh kayak ubur-ubur gitu, Pak. Udah kayak markasnya Lightspeed Rescue. Sementara itu Igarashi bersaudara juga berunding untuk menemukan lokasi markas Deadman ini. Diambillah solusi untuk menanyakan langsung ke Kagero. Di sini sih bagian kocak menurut Ana ya. Kagero yang ada di tubuhnya si Daiji ini dipaksa keluar ya di taman di Rider Kick ya. Jangan sampai anak-anak Jepang niru di sini main di taman tuh bukan main pasir, main truk, serodotan, tapi malah rider kick ya. Ngeluarin si Kagero. Jangan lah. Ya cukup kocak lah ya. Jadi memang teorinya ini ketika salah satu dari Daiji atau Kagero ini menerima damage yang besar, mereka ini akan saling bertukar user ya. Cukup unik juga gitu. Makanya di sini harus di rider kick dulu sama si Iki kan. Udah di rider kick, Daijinya langsung jadi Taehyung BTS. Rambutnya mirip Pak. Itu matanya juga mirip ya. Dan ketika si Kagero ini keluar juga nggak mencekam gimana ya. Ya sesuai yang Anda bilang di sini ya, jadi lawak gitu. Lawak dalam artian ini Anda nggak maksud protes atau nyinyir ya. Emang beneran kocak dan juga lawak aja gitu di bagian ini ya. Kagero-nya juga merasa kayak seneng aja gitu dimintain tolong. Tumben amat gitu. Kalau udah begini sangat memungkinkan sekali menurut Ana Daiji dan Kagero ini tuh jadi partner yang klop ya. Dapat pemahaman lah. Dan itu bisa jadi upgrade buat formnya si Live atau si Evil atau bersatu atau gimana ya. Jadi kan kalau misalkan sekarang kan si Live sama si Evil ini kan bisa dibilang sendiri-sendiri. Jadi bisa aja ya mereka menemukan pemahaman dan jadi upgrade mereka. Ada bentuk ridernya ketika mereka sudah bersatu gitu ya. Oke, itu sih mantep kalau misalkan seperti itu ya. Oke, dan Kagero memberitahu dengan syarat ya. Syaratnya dia itu pengen makan kare super pedas buatan si Sakura. Ini juga kocak ya. Ini kan kare pedas juga masuk kategori menerima damage yang besar gitu. Ngerti nggak? Makanya pas makan ya langsung tuker lagi sama si Daiji ya. Mencret dah nanti. Kocak lah pokoknya bagian ini. Jadi kalau prediksi anak kemarin George itu masang alat pelacak di Gifu Stam, sementara kalian juga banyak yang berprediksi Iki sama Sakura itu nanya ke Kagero, dan dua-duanya di sini benar setelah kita nonton episode 15. Win and win lah buat kita semua ya teman-teman ya. Tos dulu. Nah. Jadi langsung aja kita ke bagian yang seru-serunya di sini. Penggerebekan ke markas Deadman dimulai ya. Phoenix full squad di sini dengan kroco-kroco plus 4 rider, Igarashi bersaudara dan juga Hiromi Kadota. Bahkan George aja ikutan loh di sini ya. Jadi tempatnya itu kayak di klub malam gitu, terus masuk lagi gitu ke bawah ya. Jadi untuk masuk lagi ke markas Deadman yang bener ya perlu password dengan bilang Gracias Deadman ya. Jadi benar ya. Terus yang bikin greget juga di sini menurut Ana proses Tuan Gifu-nya ini kayak udah mau beres ya. Tangannya si Gifu itu dengan Gifu Stamnya itu kayak udah mau tekan kontrak kan kalau kalian lihat ya. Digerebek sama si Igarashi bersaudara. Asli greget. Mungkin bisa dibilang ini prosesnya itu udah 90% kali ya. Jadi mohon maaf ya untuk soal ini Ana lebih pro ke para Deadman ya. Gimana ya, biar lebih seru aja gitu ya. Sama penasaran juga kan Gifu itu kayak gimana gitu ya bentuk monsternya, atau gimana ya, biar ada lawan sepadan juga lah. Kan kemarin-kemarin kan terlalu banyak rider yang muncul juga kan, mereka menang terus gitu. Jadi biar ada dinamikanya sedikit aja gitu. Nah, kelanjutannya pasti gelut ya, karena lebih banyak gelutnya kita bahas momen-momen menariknya ya di sini ya. Yang lucu di sini pas Chameleon Deadman niruin si Vice ya. Sampai si Iki ini bingung ya. Lalu ditanya, "Vice, menurut kamu keluargaku bagaimana?" Ada yang jawab katanya, "Aku sangat mencintainya." Ada yang jawab lagi di sini, "Wah, enak tuh." Ketahuan deh ya. Apanya yang enak katanya. Itu kocak ya. Dan momen keren pas Hiromi Kadota one on one sama Chameleon Deadman. Pas Henshin asli di sini keren banget ya, tatapannya itu berasa banget gitu ya, dia kayak dendam gitu ya, panutannya Wakabayashi terbunuh sama si Chameleon Deadman ini. Pandangannya itu beda banget ya. Dan pas lagi gelut tiba-tiba tubuh Hiromi ini kesakitan ya. Nah, ini sepertinya efek samping Demon's Driver nih ya. Tapi dia nggak pakai 2 atau lebih genomics ya, padahal ya mungkin aja ini tubuhnya belum pulih sepenuhnya ya. Sejak waktu itu pakai genomics lebih itu ya. Mungkin aja ya seperti itu. Ya pastinya juga kita lah cemas di sini ya, apalagi udah masuk periode Natal ya.
Dimana Natal itu momen-momen yang sedikit membagongkan bagi para Toku fans karena suka ada kado-kado manis dari Toei. Dan apakah kado Natalnya Hiromi Kadota ini dapat Death Flag ya? Jadi kita tungguin aja nanti tanggal 27 ya. Sepertinya sih aman-aman aja pas Anda lihat previewnya ya. Siapa tahu kan kejutan ya. Ya semoga enggak sih ya. Jujur di bagian ini Anda kaget sama cemas ya. Di bagian ini kalau dimatiin juga jamin pasti banyak yang protes ya. Soalnya Hiromi Kadota ini mungkin karakter paling favorit sih Anda bilang ya. Mungkin kalau siapa yang mati Daiji, Iki ya pasti pada biasa aja kan. Kalau Hiromi Kadota jamin pasti pada wah terbakar semuanya ya. Dan dengan Vice Tam Kura-Kura ya, Akakame si Jan ini dapat senjata baru lagi dengan bantuan si Lovekov. Jadi kayak semacam bazooka gitu yang menurut Anda bentuknya juga lumayan kece ya. Jadi Kame Vice Tam itu emang based on Camarader Visery. Kura-kura itu kan salah satu monster shocker yang identik banget ya dan muncul di awal-awal episodenya si Fitri dan punya senjata bazooka ya. Makanya jadi gini gitu. Dan si George ini menemukan patung Tuan Gifu. Nah, langsung tertarik kegirangan gitu kan dia ya. Sementara Aguilera yang masih di-cut itu marah-marah ya. Hei kamu dasar jangan. Patung kok dibelain ya. Sayang di sini George ya cuman nyentuh-nyentuh excited aja gitu ya. Sempet mau diambil juga tapi ya nggak kuat kan ngangkat sendiri. Dan akhirnya Pak Amehiko dan Pak Kudou di sini kalah dengan triple rider kick dari 3 Igarashi bersaudara. Kalau biasanya setelah di rider kick kan para manusianya itu bisa terselamatkan kan dan terpisah dari bentuk Deadman-nya. Tapi di sini tuh menghilang alias modar ya. Mungkin karena mereka juga udah jadi gift tag ya. Jadi ketika dikalahkan ya udah mati gitu. Karena kematian 2 gift tags ini tenaga mereka itu seperti kayak tersalur ke patungnya si Tuan Gifu ya. Mohon maaf kalau misalkan kata-kata Anda salah, tapi penerapannya mungkin seperti itu dan membuat markas si Deadman ini gempa dan bangkit ya. Nah, di bagian ini tuh tiba-tiba kepala si Vice ini sakit katanya ya. Sayang ini nggak dibahas lagi, tapi coba kita bahas. Soalnya cuman selewat gitu doang gitu. Apa mungkin Gifu ini tuh sumber dari semua iblis yang ada di cerita si Vice? Ya, soalnya kan dia juga yang punya si Gifu Stamnya bisa dibilang ya. Gifu dengan Gifu Stamnya gitu. Jadi makanya ini juga menjawab kenapa si Vice ini kepalanya juga bisa tiba-tiba sakit ya. Bukan kurang tidur kan pastinya. Jadi ketika Gifu ini mengalami sesuatu akan berdampak sama iblis-iblis lainnya. Mungkin nggak sih gitu ya. Ya mestinya ngefek juga kan ke Orteka ya. Tapi nggak diliatin di sini. Yang diliatin itu pusing kepalanya cuman si Vice. Jadi ya itu hanya sebatas teori selewat aja ya. Semoga ya bisa dijelaskan lagi nantinya ya. Nah markas Deadman-nya di sini jadi naik ke permukaan dan mengacaukan kota ya. Nah ini juga yang keren menurut Ana ya. Akhirnya keluar juga semua remix si Vice di bagian ini ya. Dan pas keluar ya lucu aja itu udah kayak tempat telur Kinder Joy yang di minimarket ya. Telur-telur keluar ya dari tempat telurnya gitu. Kita kesampingkan dulu lah ya soal kekurangan di Shigaya. Tapi menurut Ana bagian ini keren aja sih gitu ya. Dan konsep telurnya itu ya unik juga gitu. Markas Deadman akhirnya di sini hancur dengan finishing terkuat dari Barrytrax. Gila, Barrytrax tuh ternyata kuat banget loh kalau udah full power kayak gini ya. Jadi Aguilera dan Furio juga di sini berhasil diselamatkan. Yes, seperti itu awal arc dari Kamen Rider Revice ya, episode 1 sampai 15 ya, dan berakhir dengan keberhasilan para protagonisnya. Tentunya ini kemenangan besar karena markas Deadman-nya juga sudah hancur. Tersisa Orteka, Wakabayashi, dan juga si Aguilera dan juga si Furio ya. Tapi mereka kemungkinan besar berbeda jalan walaupun mereka Deadman karena tipu-tipuan soal kebangkitan Tuan Gifu yang sudah terjadi di episode ini dan juga episode lalu gitu. Apalagi si Aguilera terlihat sepertinya sih kayak ditahan sama Phoenix ya, sama pihak Phoenix ya. Jadi Deadman sebagai antagonis utama di cerita Revice mau melakukan apa lagi nih ya? Kalau udah terjadi seperti ini ya untuk kelanjutan ceritanya Revice gitu. Atau apakah ada ancaman baru lagi? Nah, kita tungguin aja teman-teman ya. Jadi misi Phoenix bisa dibilang di episode 15 ini gak berhasil-berhasil amat juga sih ya. Karena Gifu Stamnya ini masih ada di tangannya si Orteka. Kalau kalian lihat kan diambil kan. Jadi Deadman juga bukan tanpa peluang di sini ya, bukan kayak Madusu banget gitu ya. Jadi kita tunggu aja seperti apa gitu ancamannya ya. Soalnya di sini kayak udah win banget gitu ya, udah champion banget, udah menyelamatkan dunia atau Jepang lah si Iki di sini ya. Kalau lihat di preview next episode, mamanya Iki ini akan jadi fokus utama problem-problem selanjutnya, di mana terlihat ada 2 mamanya si Iki di sini kan ya. Apakah itu Chameleon Deadman lagi ya?
Jadi setelah menyamar jadi Wakabayashi, sekarang menyamarnya jadi mamanya si Iki. Ya, udah pasti sih di sini ya, semua satu persatu anggota keluarga Igarashi bakalan terlibat di cerita Revise ini, pasti teman-teman ya. Jadi udah mamanya, nanti pasti kita tunggu aja bapaknya ya. Apalagi Ana juga penasaran sama si keluarga mencurigakan itu, Pak ya. Kalau mamanya Iki ini dibunuh sama si Chameleon Deadman, terus si Chameleon Deadman ini jadi mamanya keluarga Igarashi mulai detik itu, sama kayak kasus Wakabayashi kemarin. Itu gila sih, itu gila, mind blowing Pak pasti ya. Nah, mungkin juga untuk berikutnya Ortega statusnya jadi mastermind-nya ya sekarang ya, aka Big Boss-nya untuk periode ini. Jadi kita tunggulah. Anda juga lebih penasaran episode kedepannya itu ancamannya apa lagi gitu ya. Soalnya ya udah beres gitu. Dan juga bakal ada live Jackal Genom akhirnya keluar juga ya di episode 16 berarti ya. Jadi gitu aja teman-teman ya. Silahkan kalian komentarin pendapat kalian soal episode 15 ini yang bisa dibilang sudah akhir cerita arc-nya si Revise yang awal-awal. Dan juga Ana juga kepikiran sih pengen live atau podcast kita bahas arc-arc awal si cerita Revise ini secara overall atau keseluruhan itu gimana ya, biar kita itu lebih dekat dan lebih santuy. Soalnya pasti panjang kan, soalnya pendapat orang pasti beda-beda. Ada yang bilang biasa aja kan, ada seru, ini banyak twistnya, pasti ada kan. Makanya Anda bakal coba siapkan lah teman-teman ya, walaupun gak janji juga. Pokoknya kita sekarang fokus dulu ke episode ini ya. Boleh juga lah kalau kalian mau komentarin soal pendapat kalian soal overall gimana cerita awal si Revise ini, oke? Seperti biasa, Anda pastinya bakal baca komentar-komentar kalian. Sekali lagi terima kasih guys. Jadi masih ada episode 16 yang nanti tanggal 26 ya. Tanggal 26 ya, sebelum nanti kita disambut dengan tahun baru ya. Itu bakalan jadi bahas-bahas terakhir Ana di tahun ini berarti ya. Jadi ditunggu teman-teman ya. Kita bahas dulu episode ini. Terima kasih guys. Like, share, subscribe, follow Instagram Ana di @rezalexander dan juga di @rezal+. Oke, bye-bye.